Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Kaskis, masih membahas tentang alokasia. Kali ini saya akan membahas tentang media tanam yang saya pakai, tentu dengan versi saya sendiri beserta repottingnya. Jadi ada beberapa jenis media tanam dan semua itu bagus. Biasanya saya memakai media tanam dari andam atau humus daun bambu dicampur dengan sekam bakar atau arang sekam. Jadi kenapa saya memakai tersebut, karena memang kedua jenis media tersebut memang banyak ya tersedia di sekitar saya, jadi nggak perlu repot-repot untuk mungkin beli atau apa. Jadi kalau andam sendiri di sekitar rumah banyak, kemudian arang sekam kita bisa mengolahnya sendiri dari penggilingan padi di sekitar rumah saya. Kedua media tersebut saya campur aduk menjadi satu dengan perbandingan 1:1, jadi seimbang antara andam dan sekam bakarnya. Seperti kita ketahui bahwasanya media tanam adalah mempunyai fungsi yang pertama adalah membuat tanaman itu bisa berdiri ya, dan fungsi selanjutnya adalah membuat kelangsungan hidup tanaman tersebut. Jadi kalau kita membuat media tanam ya yang harus sesuai dengan apa yang kita tanam. Untuk jenis alokasia itu sendiri adalah jenis tanaman yang memerlukan media yang sangat poros ya, jadi kita nanti nggak perlu dipusingkan atau direpotkan ketika tanaman itu kita sering menyiram atau kena air hujan. Jadi air nggak akan menggenang di dalam pot itu sendiri sehingga menimbulkan busuk akar atau mungkin busuk di batang atau di bonggol alokasia tersebut. Andam sendiri adalah suatu jenis humus yang memang berproses secara alamiah dan membutuhkan proses yang panjang, dan saya kira itu udah cukup ya, jadi kita nggak perlu fermentasi dengan media sendiri. Sedangkan sekam bakar berfungsi sebagai porositas atau rongga di dalam media tanam tersebut. Baik, setelah media itu jadi dan kita langsung repotting aja. Yang pertama, siapkan pot. Jangan lupa ya, kita cek dulu lubang yang ada di bawah pot itu tersebut, karena ketika kita beli kadang belum ada lubangnya atau tertutup, jadi kita harus melubangi lagi atau melebarkan lubang yang ada di bawah pot tersebut. Kemudian kalau saya menambah porositas, jadi di lapisan paling bawah sendiri itu saya isi dengan styrofoam atau mungkin bisa pakis atau kerikil atau apapun yang berfungsi untuk membuat rongga di dalam pot tersebut. Kemudian langsung saja kita isi media yang kita campur tadi. Jangan lupa kita ketuk-ketuk dan persiapkan tanaman yang akan kita tanam. Kali ini saya menanam alokasia black velvet ya, jadi kita rapikan akar dan tetap kita harus menanam di permukaan aja, jangan sampai kita terlalu dalam menanamnya, karena di dalam pot itu sendiri nanti yang paling basah atau media yang terkena paling basah adalah separuh dari pot itu. Jadi ketika kita nanam alokasia itu di permukaan, jadi tetap akan aman karena media itu cuma lembab, jadi yang basah itu cuman separuh pot ke bawah. Yang penting tanaman sudah bisa berdiri, kita ketuk-ketuk potnya tersebut, jangan kita terlalu padat menanamnya. Jadi kalau terlalu padat juga akan membuat akar tidak nyaman untuk bergerak. Tak lupa juga hukum wajib bagi saya untuk berdoa ketika kita mulai menanam, ya dalam hati bisa atau kita ucapkan yang kita mampu. Kalau saya beragama Islam ya cukup dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, semoga diberi kehidupan dan juga kesuburan sampai beranak pinak nantinya. Dan tak lupa juga kita harus siapkan nanti vitamin B1 ya, jadi B1 itu berfungsi untuk menghilangkan stres pada tanaman tersebut. Kemudian
fungisida atau bakterisida yang menghambat terjadinya atau munculnya jamur atau bakteri yang ada. Kita semprotkan di media sampai merata, juga itu mempunyai fungsi nanti membukakan jalan akarnya untuk dia kembali mencengkeram ke media tanam tersebut. Kemudian letakkan tanaman tersebut di tempat yang teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung. Saya kira cukup sekian video dari saya, dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada yang keliru atau salah karena masih belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.